jemaah sekalian, kita ambil satu video ya yang terkait dengan, agak majukan dikit ya, yang terkait dengan cerita Kaisang dan pesawat jet pribadinya, private jetnya. Jadi ada dua fenomena baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri Boyamin Saiman dan Ubedillah Badrun, tadi Boyamin sudah kita singgung, itu mengadukan soal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Di luar negeri ternyata ada pengaduan dari seseorang kepada KPK Singapura terhadap perusahaan yang diduga memiliki jet pribadi ini. Entah jet ini pemberian atau barangkali cuma sekedar pinjaman atau apapun, tetapi bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap atau apapun ya. Nanti kita baca nama perusahaannya apa dan kenapa dilaporkan ke KPK Singapura ya. Oke, coba kita bacakan di sini. Oke, kita pengembang game Free Fire terseret kasus jet pribadi Kaisang dilaporkan ke KPK Singapura. Coba kita baca ya. Perusahaan game Free Fire yang berbasis di Singapura, Garena Online Private Limited, dikabarkan telah dilaporkan oleh seorang warga negara Singapura bernama Septian Hartono. Luar biasa ya. Ke Corrupt Practices Investigation Bureau CPIB ya, unit usaha Sia Group itu dilaporkan ke lembaga anti korupsi negara itu terkait dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep. Di tengah krisis konstitusional di tanah air di Indonesia, putra dan menantu Mulyono, Joko Widodo, sedang dalam perjalanan mewah ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Tulis Septian memulai ulasannya di akun X-nya ya, Septian pada 24 Agustus. Septian dikabarkan telah resmi membuat laporan kepada KPK Singapura ya melalui formulir online. Kabar tersebut dibenarkan pihaknya saat dikonfirmasi oleh salah satu media Indonesia. Adapun laporan itu buntut viralnya unggahan di lini masa ihwal keberangkatan Kaisang dan istrinya Erina Gudono plesir ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Anak dan menantu Jokowi itu diketahui menumpang pesawat private jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588 SE yang diketahui biaya sewanya terbilang fantastis, sekitar 265,8 juta hingga 308,8 juta per jam. Seorang warganet mendapati bahwa pemilik pesawat itu adalah Garena Online Private Limited. Netizen Indonesia memang dikenal dengan kemampuan mereka dalam mencari informasi, dan kali ini mereka pun tak mengecewakan. Dari IG story yang diunggah menantu Mulyono, mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai jet pribadi tersebut, Gulfstream G650 dengan nomor ekor N588 SE. Cuit Septian di X menanggapi penemuan itu. Garena dan Shopee, keduanya lini usaha Sia Group, diketahui bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo yang dipimpin putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, membuka hub di Solo Technopark pada Desember 2021. Selain itu, Free Fire buatan Garena juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaisang sejak 2021. Pesawat pribadi itu diduga sebagai gratifikasi dari Sia Group kepada keluarga Jokowi. Dan disinilah warga Singapura dan mungkin perlu memperhatikan, setelah pemeriksaan lebih lanjut beberapa pihak menunjukkan bahwa jet pribadi tersebut terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, yang menimbulkan pertanyaan apakah ada pelanggaran di sini, tulis warga negara Singa itu. Warga negara Singapura ya. Dalam utasan di X tersebut,
Septian mengatakan polemik yang melibatkan keluarga Jokowi dengan Garena Online Private Limited itu mendorongnya untuk membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK-nya Singapura. Itu keputusan ini menimbang jangkauan penegakan hukum CPIB bagi warga Singapura bisa meluas hingga ke luar negeri. Undang-undang pencegahan korupsi juga berlaku bagi warga negara Singapura jika mereka melakukan tindak pidana korupsi di luar Singapura, katanya. Diberitakan sebelumnya pesawat pribadi yang digunakan Kaisang itu diduga difasilitasi oleh Gang Ye, Taipan sekaligus petinggi perusahaan Shell Limited. Sinyalir ihwal Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu menerima gratifikasi pun menguat liar, apalagi seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia yang keberatan namanya disebut mengakui bahwa dalam 3 tahun belakangan Shell Group dekat dengan keluarga Jokowi. Sepertinya mungkin saja jet pribadi itu miliki petinggi Shopee, kata sumber tersebut. Nama Gibran, wakil presiden terpilih, juga mencuat dalam polemik ini setelah koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mengadukan Kaisang ke KPK atas dugaan gratifikasi. Pengaduan tersebut dilakukan Boyamin pada Rabu 28 Agustus 2024 melalui saluran aduan masyarakat atau Dumas KPK. Dalam aduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia yang ditandatangani Gibran sebagai wali kota Solo kala itu. Isi perjanjiannya mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan pemerintah Kota Solo. Kata Boyamin, perjanjian kerjasama itu penting dilampirkan sebab Gibran kakak kandung Kaisang. Pemberian fasilitas pesawat jet pribadi kepada Kaisang dan Erina diduga ada kaitannya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pemberian fasilitas mewah merupakan termasuk gratifikasi lantaran sudah berubah dia ini. Lantaran menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pemberian fasilitas mewah merupakan termasuk gratifikasi lantaran bisa memengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut? Biarlah nanti KPK yang menilai. Semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak, kata Boyamin. Ya, sahabat sekalian, selain Boyamin ternyata Ubed alias Ubedillah Badrun juga ikut mengadukan mereka ini ya, mengadukan Kaisang. Saya kira Ubedillah Badrun ini termasuk golongan yang sakit hati seperti Refli Harun. Jadi sahabat sekalian, kadang-kadang kita ingin ikut pada good governance tapi ujungnya dibilang sakit hati. Dugaan gratifikasi di ke Kaisang, Ubedillah Badrun minta KPK dan PPATK telusuri aliran dana ya. Panjang juga beritanya, kita bacakan sedikit ya. Mata saya kelip-kelipan, agak susah juga bacanya. Oke, kita coba baca ya. Dosen, ini aja pakai ini. Dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun kembali melaporkan Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ubedillah datang ke KPK dengan kuasa hukumnya Wakil Kamal. Ia menyampaikan surat yang berisi 4 tuntutan kepada KPK. 1. KPK segera memproses laporan yang pernah ia ajukan pada 10 Januari 2022 ya, terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan Kaisang Pangarep. 2. Mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Kaisang beserta istrinya terkait perilaku hidup mewah sebagai anak pejabat negara. 3. Meminta KPK memanggil dan memeriksa Presiden Joko Widodo sebagai ayah dari Kaisang dan Gibran Raka Buming Raka
Ia menuduh Presiden telah menerima gratifikasi yang disalurkan melalui kedua anaknya tersebut. 4. Ubedillah meminta KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk menelusuri seluruh aliran dana yang diduga tidak wajar yang diterima oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Dan penegak hukum melakukan sidak di tempat ya. Ya, kalau aliran dana melalui bank itu biasa aja ya. Demikian surat ini saya sampaikan secara sadar kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala membimbing nurani kita semua untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan menegakkan keadilan dengan cara yang adil. Amin. Tutup Ubedillah dalam laporannya. Pada Januari 2022, Ubedillah pernah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan perusahaan PT SM yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan pada 2015. Perusahaan tersebut sempat dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai ganti rugi 7,9 triliun. Tetapi mahkamah hanya mengabulkan 78 miliar pada Februari 2019. Ubedillah menuduh bahwa pada saat yang sama Gibran dan Kaisang menjalin kerjasama bisnis dengan PT SM, menerima dana sebesar 99,3 miliar dalam 2 transaksi dan membeli saham senilai 92 miliar. Namun KPK menganggap laporan tersebut sumir. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa informasi yang diberikan Ubedillah tidak cukup kuat untuk mendukung dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Tergantung sekarang ya. Kalau KPK-nya masih setia kepada Mulyono ya nggak akan ada persoalan ya. Tapi kalau sudah mulai berubah, nah itu mungkin mulai ada persoalan. Jadi sobat RH sekalian, jadi begini sobat RH sekalian ya. Yang jelas menegakkan good governance, clean government itu tidak boleh pandang bulu ya. Yang kedua, korupsi ya itu sudah menjadi concern umat manusia. Makanya ada United Nations Anti-Corruption ya, UNAC ya, UNCAC sebagai ya United Nations Convention against ya, bukan anti, against corruption. Jadi ada konvensi untuk melawan atau memberantas korupsi. Jadi sobat era sekalian ya, kita tidak bisa menghindar dari hal-hal seperti ini. Dan kalau sudah menjadi keluarga istana, tidak bisa lagi kemudian kita bicara this is a private life of Kaisang. Karena bagaimanapun seandainya dia tidak anak presiden, apa iya perusahaan itu mau memberikan atau meminjamkan pesawat pribadinya ya, private jet dengan sewa yang gila-gilaan. Kalau bayar sendiri dari mana uangnya? Justru kita akan tanyakan, oh banyak uangnya. Bukan soal banyaknya, tapi sumbernya itu bro ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang begini ini ya tidak boleh selesai begitu saja. Kemudian tidak lagi dipersoalkan. Harus terus dipersoalkan ya. Begitu bro ya. Kalau pakai kacamata hitam nih enak. Orang nggak tahu kalau saya tidur. Ngomong sambil tidur karena matanya sudah mulai agak lelah ya. Oke sobat era sekalian. Bagaimana kelanjutannya ya nanti kita akan lihat ya. Apakah KPK akan serius? Saya kira tidak akan pernah serius ya kalau mengikut terkait dengan kekuasaan Mulyono. Tapi paling tidak ya kita memberikan test case kepada Prabowo Subianto. Kalau memang mau benar-benar berantas korupsi ya mulailah dari istana lama dulu. Karena di seputar istana itu banyak koruptornya ya. Diduga ya, baik levelnya anggota istana, para menteri, orang-orang dekat pemerintahan, pegawai-pegawai sekjen, dirjen dan lain sebagainya.
kalau kita mau serius memberantas korupsi. Jangan sampai yang lari di Antartika dikejar tapi depan hidung dibiarin aja. Bahkan di depan hidung dipuji-puji sebagai orang yang hebat dalam pemerintahan padahal korup ya. Nah, itu yang kita harus lihat ya, jangan sampai terjadi hal demikian. Sobat dan sekalian, kita pakai kacamata lagi ya. Kita pakai kacamata lagi karena kita mau membaca ini. Walaupun agak aneh jadinya. Oke, pelan-pelan ya. Kalau yang pakai jet anak lawan politik Jokowi dah pasti langsung ditangkap. Enggak juga kalau dia bukan nggak bisa, alasan menangkapnya apa ya, bedalah ya, jangan juga terlalu berlebihan karena harus ada alasan kan. Kemudian laporan jangan nanggung. Jaka Tingkir nih, Anies puluhan kali naik jet pribadi, kenapa RH tidak protes? Ini orang ini orang, aduh, ya kan? Joko Tingkir ya. Kita harus bedakan, ya. Jet pribadi Anies itu tidak ada kaitannya dengan dirinya, karena dirinya bukan pejabat publik pada waktu itu, kecuali dia naik private jet ketika masih menjadi gubernur. Nah itu baru dipersoalkan. Ini masa yang dasar begini aja Anda nggak paham, gimana? Ini yang dasarnya nggak paham ya. Jadi kalau makanya saya bilang jadi pejabat publik atau bapak pejabat publik itu nggak enak karena keluarganya akan dipersoalkan. Nah sampai kemudian bisa dibuktikan bahwa private jet tersebut